Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjutkan cerita selanjutnya, yaitu mengenai cerita-cerita lucu dan haru yang mengalir dramatis dalam kehidupan cinta almarhumah. Pernah nih, suatu saat ketika Nike sedang syuting sinetron di Anyar, kebetulan Fitri ikut waktu itu. Tanpa diduga, ternyata Ade Hasmi, pacar Nike dari Malaysia, datang dan langsung menuju ke Anyar dan ikut bergabung dalam suasana syuting ini guys. Dan tiba-tiba datanglah Andra yang waktu itu juga merupakan kekasih Nike. Situasi pun menegang nih. Mereka semua bahu-membahu untuk menutupi kenakalan Nike waktu itu. Entah bagaimana caranya, mereka semua saling membantu agar semua berjalan dengan lancar dan tidak ada apa-apa. Hal ini pun mungkin terjadi pada orang lain, karena waktu itu Nike sedang mencari arti cinta dari semua pacar di tengah rutinitasnya yang menyita banyak waktu nih. Tentang cerita Fitri yang sekarang berkerudung, sebenarnya jauh sebelum Nike meninggal, Ibunda Sandy mengajak mereka semua ke guru spiritualnya. Nike dan Fitri ikut bersama Ibu Sandy, karena kala itu Ibu Sandy telah merestui hubungan antara Nike dan Sandy. Dan tiba-tiba guru spiritual, ibunya Sandy pun bilang dan melirik kepada Fitriani, kalau kamu suatu saat bakalan memakai kerudung. Dan Fitriani pun bilang amin. Tapi Nike malah tertawa. Dan setelah 3 tahun setelah Nike meninggal, terwujudlah ramalan itu. Kemudian Fitri pun memakai kerudung. Almarhumah pernah bilang kepada Fitri kalau ia sangat mengimpikan Ibu Sandy menjadi mertuanya suatu saat nanti, ungkap Fitri. Sepeninggal almarhumah, hubungan dengan teman-teman Nike semakin menjauh. Mereka yang dulu sering berkumpul di kontrakan Nike di Jalan Mangga sunyi sepi seperti kehilangan nyawa. Atun adalah sahabat Nike yang ditunjuk Nike sebagai asistennya. Tapi kalau Nike sedang bekerja, kami semua selalu ikut, tak hanya Atun, kata Fitri. Hal yang paling ekstrim yang pernah dilakukan almarhumah adalah ketika kepenatan gadis itu memuncak. Nike terlalu lelah dengan kehidupannya. Di perayaan tahun baru 1995, kita merayakannya di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Dan tiba-tiba Nike mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Lalu terdengarlah seperti dia memecahkan sebuah benda dari kaca. Kita bisa menyimpulkan apa yang akan dilakukan Nike. Kami mencoba menggedor-gedor pintu kamar mandi. Terdengar lirik suara almarhumah dari dalam, seperti menahan sesuatu. Nike pun akhirnya membuka pintu. Kami melihat vas bunga sudah pecah. Cerita Fitri yang tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh Nike waktu itu. Fitri bilang, almarhumah seperti dalam klimaks kekecewaannya. Orang yang sayang pada Nike hanya karena uang dan ketenarannya saja. Akhirnya, Fitri, Atun, dan Farida, dan beberapa sahabat Nike yang sedang bersama Nike waktu itu berusaha menenangkan Nike. Pesan Nike pada Fitri yang paling menyentuh hati adalah ketika Nike berkata, hiduplah yang benar, jangan seperti saya, kata Nike waktu itu. Meskipun waktu itu Nike suka keluar malam untuk melepas kepenatannya karena jadwal yang begitu padat membuat Nike tidak ada waktu untuk bersenang-senang dengan temannya. Hanya waktu malamlah yang bisa Nike lakukan untuk bercengkrama dengan sahabat dan teman-temannya. Nike selalu mewanti-wanti agar tidak menyentuh alkohol dan barang haram seperti narkoba dan lain sebagainya. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.